Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih menjaga kita dari berbagai macam kemalasan, malas dalam ibadah, malas bekerja, malas untuk menuntut ilmu, malas datang ke masjid. Ini yang didoakan Nabi kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, lindungilah diriku dari sifat malas. Karena malas ini membahayakan seseorang, menyengsarakan seseorang di dunia, dan mencelakakan seseorang sampai di akhirat. Itu disebabkan karena malas. Menghabiskan waktu di dunia, menghabiskan tenaga dan harta untuk tidak ada manfaatnya. Tidak bisa hartanya itu dapat menyelamatkan dia sampai ke akhirat. Tenaganya kuat, waktunya lapang, tapi tidak bisa digunakan untuk menyelamatkannya di akhirat. Ini namanya malas. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikutinya. Semoga dengan memperbanyak kita berselawat ketika nama Nabi disebutkan, atau kita berselawat kepada Nabi, kita mendapat syafaat di hadapan di akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ragam bentuk sihir ini sangat banyak. Maka pada kesempatan ini kita akan terangkan perbedaan antara sihir ar-rabtu, impotensi, dan lemah syahwat yang menyerang banyak kaum muslimin, menyerang manusia. Sihir ar-rabtu adalah salah satu jenis sihir yang mengakibatkan si penderita merasa aktif, giat, dan memiliki kemampuan yang sempurna untuk menggauli istrinya, serta alatnya itu bisa ereksi selagi masih berjauhan dengan istrinya. Namun jika telah berdekatan dengan istrinya, tiba-tiba penisnya itu langsung melemas sehingga tidak bisa menggauli istrinya. Kalau jauh, sebelum menyentuh istri, semangatnya menggebu-gebu, hebat, kuat, gagah perkasa. Tapi ketika dekat menyentuh istrinya, lemas, tidak berdaya. Ini namanya sihir ar-rabtu, gangguan jin, pengaruh jin. Bisa jin itu mencintai dia atau mencintai istrinya, sehingga istri itu tidak terganggu oleh laki-laki. Bisa jin itu mencintai laki-laki tersebut sehingga dia tidak bisa mendekati wanita lain kecuali dalam mimpi menggauli wanita. Itu disebabkan oleh jin yang mengganggu di tubuhnya. Yang kedua adalah impotensi. Impoten ini adalah ketidakmampuan seorang untuk menggauli istrinya, baik ketika dekat maupun jauh dari istrinya. Bahkan penisnya sama sekali tidak bisa ereksi. Itu penyakit medis. Tapi kalau sihir ar-rabtu tadi, itu di medis sembuh, sehat, nggak ada penyakit itu, nggak bisa dideteksi dengan medis. Medis bilang sehat, tapi ketika mendekati istrinya dia penyakit, lemah, lesu, loyo, letoy, lepoh. Itulah penyakit L.
ada pada dirinya seluruhnya. Yang berikutnya adalah lemah syahwat. Lemah syahwat adalah ketidakmampuan seseorang untuk menggauli istri dalam waktu yang lama. Orang yang terkena lemah syahwat biasanya melakukan hubungan seksual dengan sangat singkat. Fetisnya segera melemas ketika hubungan seksual baru berjalan beberapa saat. Ini penyakit medis lemah syahwat ini. Bisa juga disebabkan oleh jin. Maka pengobatannya adalah sihir ar-rabtu adalah dengan cara ruqyah. Setelah diperiksa dokter memang sehat, dapat diobati dengan beberapa cara, baik dengan ruqyah, juga digabungkan antara ruqyah dengan herbal. Misalnya yang pertama, ambillah 1 kilogram madu asli dan 200 gram makanan ratu lebah. Makanan ratu itu apa namanya? Bepolen, lebah hutan. Diambil 1 kilogram madu dan 200 gram makanan lebah apa yang disebut dengan bepolen. Bacakan padanya surah Al-Fatihah. Digabung tadi madu sama bepolen, dekatkan ke bibir dalam gelas, bacakan ayat-ayat ruqyah. Misalnya bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai habis. Terus dibacakan surah An-Nasrah dan surat-surat Al-Mu'awwizat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bacakan. Setelah dibacakan, doakan untuk membersihkan semua penyakit, menghancurkan semua sihir, membakar semua jin yang ada di tubuhnya. Perintahkan kepada penderita agar meminumnya setiap hari. Diminum langsung 3 sendok makan. 1 sendok makan penuh sebelum makan siang, dan 1 sendok makan penuh ketika 1 jam sebelum makan malam. Minum. Rutinkan. Lakukan hal tersebut hingga 2 bulan. Sesuai tingkat kelemahannya. Dengan izin Allah, penderita akan sembuh. Ini kalau gangguan sihir ar-rabtu. Jadi ruqyahkan madu dengan bepolen. Minumkan. Yang kedua, kalau penyakitnya kemandulan. Kemandulan ini di kalangan lelaki ada 2 jenis. Yang pertama kemandulan organik. Jenis kemandulan ini bisa diobati oleh para dokter jika mereka mampu mengobatinya. Karena organik itu bisa dilihat penyakit organnya yang sakit. Organnya itu bisa disembuhkan dengan medis. Yang kedua, kemandulan yang disebabkan oleh gangguan jin. Jadi bisa mandul seseorang itu karena gangguan jin di dalam tubuh orang tersebut. Jenis kemandulan ini dapat disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, dan zikir-zikir yang masyru', yang disyariatkan oleh syariat, yang disyariatkan oleh agama Islam, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa proses pembuahan dapat terjadi dengan izin Allah. Apabila jumlah sperma pada seorang laki-laki mencapai 20 juta mikron per sentimeter kubik, terkadang setan akan menekan atau melakukan tindakan lainnya pada kedua biji penis testis seseorang laki-laki yang memproduksi sperma, sehingga menghasilkan sperma kurang dari jumlah yang diinginkan. Hal ini menyebabkan pembuahan tidak bisa terjadi. Ketika sperma berpindah dari 2 biji jakar ke seluruh sperma, maka sperma ini membutuhkan cairan lendir yang dikeluarkan oleh kelenjar androgen dan dituangkan dalam saluran sperma, hingga sperma yang tersimpan dalam saluran sperma ini mendapatkan distribusi makanan. Di kelenjar androgen, setan akan melakukan tindakan lain dengan cara menghalangi keluar cairan lendir darinya
akibatnya sperma yang tersimpan dalam saluran sperma tidak mendapatkan distribusi makanan yang menyebabkan sperma tersebut mati. Jika sperma mati, pembuahan pun tidak akan terjadi. Ini cara kerja jin. Gejala-gejala kemandulan yang disebabkan oleh jin. Yang pertama, dada sering terasa sesak, terutama setelah waktu asar, bahkan berlanjut hingga tengah malam. Sesak setelah diperiksa medis, nggak ada penyakitnya, nggak ada penyakit bisa diperiksa medis, tapi dadanya sesak, napas susah. Yang kedua, pikiran melayang, suka melamun. Yang ketiga, rasa nyeri di tulang punggung bagian bawah, di tulang belakang ini terasa nyeri bagian bawah. Yang keempat, gelisah di saat tidur, payah tidur, sering mimpi, apalagi mimpi didatangi seseorang, atau mimpi hubungan suami istri, atau mimpi-mimpi yang menakutkan. Jika kemandulan di kalangan wanita, sebagaimana laki-laki, kemandulan juga dapat terjadi di kalangan wanita. Yang pertama, kemandulan alami pembawaan, yakni Allah menciptakannya dalam keadaan mandul. Ini nggak bisa kadang-kadang disembuhkan. Memang Allah ciptakan seperti itu, dia tidak bisa dibuahi, tidak bisa melahirkan. Yang kedua, kemandulan yang disebabkan oleh gangguan jin yang tinggal di rahim seorang wanita. Kemandulan ini dilakukan oleh jin dengan cara merusak sel telur sehingga pembuahan tidak bisa berhasil, atau jin membiarkan terjadi kehamilan, namun setelah kandungan tersebut berusia beberapa bulan, ia akan merobek-robek salah satu urat yang ada di rahim wanita. Hal ini menyebabkan pendarahan dan terjadilah keguguran. Bahkan ini bisa kematian ibunya. Ibu yang hamil itu bisa mati. Oleh sebab itu, keguguran yang terjadi seringkali karena gangguan jin. Ini proses keguguran. Orang-orang keguguran itu biasanya gangguan jin yang paling banyak. Lihat, maka kita jangan datang-datangi dukun. Jangan berobat-obat ke dukun. Jangan pasang-pasang ilmu. Kalau ada keturunan-keturunan yang punya ilmu, ini biasa ada keturunannya yang kena sering keguguran. Beberapa kasus kemandulan jenis ini telah berhasil diobati. Telah disebutkan dalam As-Sahihain, Bukhari Muslim, bahwa setan berjalan di dalam jasad anak Adam di tempat perjalanan darah. Di jalan, setan itu di perjalanan darah. Pengobatan terhadap kemandulan, yang pertama kalau disebabkan oleh jin ini ya, pengemandulan yang disebabkan oleh jin, yang pertama rekamlah ayat-ayat ruqyah dalam kaset atau dalam flash disk atau di HP, kemudian perintahkan orang yang mandul tadi agar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu berkali-kali dalam sehari. Rutinitas mendengarkan ayat-ayat Quran. Doakan, ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Quran di HP-ku ini, di flash disk-ku ini yang ku dengar ini menyembuhkan seluruh penyakitku, ya Allah. Memudahkan aku punya momongan, memudahkan aku punya anak, memudahkan kehamilanku. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan cari kehamilan dengan cara-cara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pasien membaca surat As-Saffat. Suruh dia membaca surat As-Saffat pada setiap pagi atau mendengarkannya diulang-ulang. Yang ketiga, suruh membaca surat Al-Ma'arij setiap menjelang tidur atau mendengarkannya berulang-ulang. Yang keempat, bacakanlah pada minyak jintan hitam atau habatus sauda ayat-ayat ruqyah, surah Al-Fatihah, ayat kursi, ayat-ayat 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ayat-ayat akhir dari surah Al-Imran, surah-surah Al-Mu'awwizat. Kemudian perintahkan dia untuk mengoleskan pada dada, dahi dan tulang punggungnya dengan minyak habatus sauda yang sudah dibacakan Al-Quran tadi. Jadi dibacakan minyak habatus sauda dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, dipoleskan ke dada yang sesak tadi, dipoleskan ke tulang dahi, dan dipoleskan ke tulang punggung. Dan diminumlah, diminum pun bagus juga. Lalu bacakan juga ayat-ayat yang sama dalam madu lebah asli. Kemudian setiap harinya minum 1 sendok makan penuh madu mudah. Pengobatan ini terus dilakukan selama beberapa bulan. Hendaknya pasien itu sabar, meminta pertolongan kepada Allah. Pengobatan ini disertai komitmen yang kuat untuk menjalankan perintah Allah. Kalau yang belum pakai jilbab ya pakai jilbab.
Yang belum sholatnya bisa baguskan sholat. Yang belum laki-laki ke masjid. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesembuhan tersebut dengan memperbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah. Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak mungkin penyakit kita itu tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran kalau penyakit itu disebabkan oleh jin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berbohong di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengkhususkan bagi orang-orang mukmin. Kalau kita tidak sembuh dengan Al-Quran, berarti ditanyakan kemukminan kita. Karena Allah katakan syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita belum sembuh dengan Al-Quran, maka kita tanya keimanan kita. Kita tanya keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah masih terbesit di pikiran kita. Berobat dengan dukun-dukun, orang pintar, paranormal, membaca Al-Quran coba-coba. Ini wajar kalau Allah belum berikan kesembuhan, karena dia hanya coba-coba. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan keyakinan kita, menggantungkan diri kita dengan Al-Quran, menambah ketawakalan kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala perjalanan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyembuhkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membalas, memberikan balasan. Kepada Allah kita mohon pertolongannya dan mohon ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.